Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Mampukanlah kami membangun pertobatan dan melaksanakan sabda-Mu dalam perbuatan kami, agar damai sejahtera-Mu sungguh terwujud di dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11 yang menjadi bacaan pertama pada hari ini. Beginilah firman Tuhan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita daraskan Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan melepaskan orang benar dari kesesakannya.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, seperti kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah begini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sengaja untuk pertama kalinya saya membacakan semua bacaan. Pertama, Mazmur tanggapan, bait pengantar Injil, bahkan Injil kita baca semua sebagai bagian dari tata ibadah sabda kita untuk renungan harian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita memperhatikan bacaan yang pertama, kitab Nabi Yesaya meyakinkan kita bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal. Firman Allah yang disampaikan kepada kita pasti akan berbuah. Laksana hujan yang diturunkan ke bumi, demikianlah firman Allah menyuburkan tanah. Firman Allah menyuburkan hidup kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita menerima firman Tuhan yang menyuburkan tanah kehidupan kita, sehingga firman yang disampaikan kepada kita tidak akan pernah sia-sia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, terima kasih panjenengan mengikuti renungan harian melalui akun YouTube ini. Setiap kali firman saya sampaikan, saya punya keyakinan firman itu tidak akan sia-sia seperti yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepada kita. Siapapun yang dengan tekun dan setia mengikuti
renungan harian ini, mendengarkan firman Tuhan, itu cukup. Tidak perlu memperhatikan apa yang saya sampaikan sebagai renungan. Mungkin tidak menambah apa-apa dalam hidupan jenengan, renungan-renungan yang saya sampaikan. Tetapi setidaknya firman yang saya bacakan seperti dijanjikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya yang hari ini kita baca, firman-Ku tidak akan pernah sia-sia. Inilah sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih yang memberikan penghiburan kepada kita. Dan karena itu kita juga dipanggil untuk senantiasa berserah dalam menerima firman itu. Allah mendengarkan kita. Jiwa kita yang hancur, yang remuk redam, diperhatikan oleh Allah. Dan Allah mengasihi kita dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang mengajarkan kepada kita satu doa. Doa wasiat dari Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita diajak untuk memuji dan memuliakan Allah pada bagian pertama doa Bapa kami. Berpusat pada Allah, baru kemudian kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan permohonan kita. Berilah kami rezeki pada hari ini secukupnya. Tidak usah serakah. Berilah kami rezeki hari ini secukupnya. Kita tidak minta rezeki untuk 7 turunan yang berlimpah-limpah. Tapi rezeki hari ini secukupnya. Karena Allah Bapa kita menjamin hidup kita setiap hari. Tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan untuk kehidupan rohani kita yang kerap kali disertai dengan kerapuhan, kelemahan, dan dosa, kita mohon ampun. Dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami atau memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Itulah doa wasiat. Yesus pada Injil hari ini memberi penekanan pada pengampunan. Kita mohon ampun setiap saat, setiap kali kita berdoa Bapa kami. Pertanyaannya, apakah kita juga mau mengampuni? Ini penting. Kita hanya bisa diampuni kalau kita mau mengampuni. Jangan hanya minta diampuni dari Bapa, tetapi mari kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan itu yang sangat digarisbawahi oleh Yesus. Yesus mengatakan di dalam Injil yang kita baca pada hari ini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagian ini yang kerap kali tidak mudah. Kita hanya minta pengampunan tapi tidak pernah mau mengampuni, percuma. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk menghayati sabda Tuhan pada hari ini yang pasti bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita. Kita hayati doa Bapa kami dengan tekanan, kita boleh saling mengampuni. Dengan demikian terwujudlah kerajaan Allah, kerajaan Bapa di tengah-tengah kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.